Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama saya masing-masing dimulai. Doa selesai. Apa absen dulu ya? Tommy Arik, Hadir. Sofian Sauri, Hadir. Agus Samsudin, Hadir. Wajar. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ya. Kabarnya gimana? Baik semua? Baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Di minggu kemarin kita udah sedikit singgung tentang algoritma dan pemrograman ini. Ada yang masih ingat? Apa itu algoritma dan pemrograman? Kurang ingat. Ya. Baik. Nah, di sini ada 3 pembelajaran dari algoritma dan pemrograman ini. Yang pertama itu memahami konsep struktur kontrol perulangan dan mengaplikasikan dalam bahasa C. Yang kedua yaitu memahami konsep fungsi dan implementasinya dalam bahasa C, memahami proses translasi dari satu bahasa ke bahasa lainnya melalui konsep yang sudah dikenalnya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis algoritma dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi, kita tahu apa itu algoritma. Algoritma adalah kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diterapkan di program komputer. Secara umum dipakai untuk menyelesaikan permasalahan komputasi tertentu. Algoritma itu kayak langkah-langkah yang struktur. Misal kayak dari kita bangun tidur sampai kita dari masuk ke kampus, itu juga termasuk dalam algoritma. Karena ada struktur yang tertentu. Proses ya Pak? Ya, proses yang tersusun rapi lah. Nah, di sini ada ciri-ciri algoritma, yaitu terbatas. Algoritma harus dibuat dengan batas yang jelas sebagai akhirnya. Yang kedua yaitu jelas. Penulisan instruksi dalam algoritma wajib ditulis jelas agar tak ambigu. Harus jelas inputnya itu kayak gimana. Biar nanti kalau output itu biar hasilnya jelas gitu, enggak kayak ambigu, enggak kayak jelas lah. Yang ketiga itu ada input dan yang keempat ada output. Jika tidak ada input maka outputnya juga tidak ada. Input ini itu adalah masukan atau output ini adalah sesuatu yang menghasilkan dari input tersebut. Kayak kita mau cari misalkan kayak apa ya, kayak FC Bayi Muncan gitu. Kalau kita cari di Google, yang kita ketik itu adalah inputnya, nanti yang sesuatu yang muncul itu adalah outputnya. Itu maksud dari input dan output. Oke. Artinya itu umum, algoritma bisa dipakai untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan serupa. Efektivitas algoritma tersusun atas langkah yang logis, efektif, serta bisa dijalankan secara jelas. Kayak kita bangun tidur tadi itu termasuk juga di dalam algoritma. Yang selanjutnya yaitu unsur dasar pada algoritma, yaitu yang pertama urutan. Ini berurutan dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Kayak contoh lah, kayak kita mau wudhu harus berurutan, yaitu udah bisa kayak kita apa bahasanya ya, kayak loncat-loncat gitu, udah bisa. Ada urutannya. Harus urutan tentu dari yang pertama sampai terakhir. Terusnya yaitu ada pemilihan. Pemilihan atau selection adalah struktur dasar algoritma di mana program dapat memilih salah satu dari beberapa kemungkinan tindakan berdasarkan suatu kondisi atau satu tertentu. Kayak algoritma yang milih lah. Kalau kita harus masukkan satu input gitu, nggak bisa kayak kita memasukkan terlalu banyak input. Yang selanjutnya itu pengulangan atau adalah struktur dasar algoritma di mana sekelompok instruksi yang sama dieksekusi berulang kali selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Contoh, kalau dalam algoritma itu kita bisa mengetik 1000 kata dengan kayak satu program aja. Nah, kalau tidak salah itu bahasanya itu looping namanya. Pengulangan. Ya, pengulangan. Ya. Selanjutnya yaitu penulisan algoritma dalam coding. Itu ada 3. Yang pertama notasi algoritma deskriptif. Ya ini kayak kita nulis langkah-langkah pada umumnya lah.
kayak nulis langkah-langkah wudhu dari awal gitu. Kalau notasi algoritma deskriptif ini, kalau flowchart ini kayak bentuk gambar segitiga, kotak, itu masih dari flowchart. Procedure code dari istilah yang sering digunakan dalam pemrograman dan bidang berbasis algoritma. Kayak ini kayak codingan, kayak kita menggunakan visual code dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari penulisan notasi algoritma deskriptif. Kayak saya bilang tadi tuh kayak menulis langkah-langkah pada umumnya. Kayak ini kita mau dari bangun tidur sampai mau berangkat ke kampus. Yang pertama itu bangun tidur sampai dengan belajar dan selesai. Bisa dibaca sendiri kalau yang ini. Lanjut, nah ini ada lanjut contoh penulisan flowchart. Yang dimana yang ini adalah maksud oval ini adalah untuk memulai atau mengakhiri suatu program. Persegi panjang menunjukkan proses atau tindakan yang dilakukan. Belah ketupat percabangan atau pengambilan keputusan. Yang kayak ini dia maksudnya. Belah ketupat tuh kayak kita bisa milih, kita milih. Kalau kita pilih ya maka dia akan melanjutkannya, kalau pilih batal dia akan kembali. Untuk panah itu mengumpulkan simbol dan menunjukkan alur eksekusi. Alurnya setelah kita pencet iya maka dia alurnya itu yang panah ini. Oh jadi ini tidak sembarang digunakan, yang harus berurutan sesuai dengan apa namanya ikonnya, Ya simbolnya. harus sesuai ya, belum bisa kan. Nah kan di sini kan ada oval. Oval itu menunjukkan kalau itu untuk mengawali dan mengakhiri. Tidak bisa kalau kita taruh oval ini di Tengah. bagiannya di tengah kayak di belah ketupat itu tidak bisa. Sedang punya masing-masing simbolnya ada makna. Oke. Makna di setiap simbol. Ya. Nah di sini contoh penulisan PCB code menggunakan Python. Nah mungkin kalau dilihat di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini untuk bahan pemrograman inputnya dan ini untuk apa namanya outputnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari codingan ini. Gimana maksudnya ini Pak? Gimana maksudnya ini Pak? Yang dari berangkat ke kampus itu? Yang Yang mana? paling atas. Oh ini saya buat ini kan langkah-langkah untuk contoh penulisan di dalam algoritma. Nah untuk contohnya itu saya pakai langkah-langkah dari bangun tidur sampai kita ke kampus. Yang ini menggunakan Python. Nah di sini kenapa dia pakai tanda kurung? Karena kalau dalam Python tuh tidak bisa, harus pakai tanda kurung. Karena ya di setiap kalimat teksnya. Kalau tidak, Kalau tidak ada maka jadi error karena kakak kebingungan untuk apa manggil, karena ini adalah tanda kurung ini untuk membungkus teks, sedangkan yang dapat ini adalah teks yang akan keluar gitu kayak outputnya. Habis ini ada yang ditanyakan lagi? Paham. Nah di sini ada cara membaca algoritma. Baca berurutan, ikuti langkah dari awal sampai akhir kayak saya bilang tadi itu. Perhatikan percabangan. Berarti jika ada di dalam algoritma itu jika ada kata jika, maka selanjutnya itu ada kata maka, jika dan maka gitu. Jika kita pilih ya maka hasilnya begini gitu. Itu maksudnya. Berarti di setiap ada jika itu selalu didampingi dengan Kata maka. Nah benar Bu. Perhatikan pengulangan, lakukan langkah yang sama berulang kali sesuai perintah. Dan hasil akhir apa yang ditampilkan di langkah terakhir adalah output atau kesimpulan. Kayak saya bilang tadi itu output dari input tersebut. Nah, kesimpulan. Secara sederhana, algoritma bisa diartikan sebagai panduan langkah-langkah yang tersusun rapi untuk memecahkan masalah secara logis. Ada 3 hal dasar dalam algoritma. Yang pertama, urutan, yaitu pengerjaan instruksi satu persatu dari atas ke bawah harus berurutan ini. Yang kedua, pemilihan, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ketiga, pengulangan, yaitu menjalankan instruksi yang sama berkali-kali selama syaratnya masih terpenuhi.
Untuk menuliskan algoritma kita bisa menggunakan 3 cara: deskriptif dengan kalimat yang jelas, flowchart dengan gambar simbol seperti oval, persegi panjang, belah ketupat dan panah, setelah video code dengan tulisan menyerupai kode program namun lebih santai. Sedangkan cara bacanya adalah dengan mengikuti langkah demi langkah dari awal, memperhatikan adanya percabangan atau pengulangan, lalu melihat hasil akhirnya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Bapak kasih waktu 10 menit Pak. 10 menit, bisa ya? Bisa. Oke, kasih 10 menit ya. Oh, ini ada PR untuk kalian dikumpulkan minggu depan ya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.